Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam situasi dan suatu kondisi tertentu. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, ataupun otoritas, maupun ada juga yang berupa bujukan. Teori kepemimpinan sifat yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas baik fisik, mental, dan kepribadian yang disosialisasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan secara singkat dapat dikembangkan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang jujur, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berintegritas tinggi, vitalitas fisik dan mental yang baik, yang cerdas, yang arif, bertanggung jawab, kompeten, percaya diri, memotivasi kekuasaan, serta orientasi pada satu keberhasilan, sehingga menjadi suatu syarat utama yang harus dimiliki oleh kriteria manajerial. Ya, di dalam suatu kepemimpinan pasti terjadi adanya dinamika dan juga fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dinamika kepemimpinan. Dalam kaitan tugas sebagai pemimpin dituntut harus mampu mengambil suatu keputusan. Adapun tahapan dalam proses pengambilan keputusan yaitu berupa menghimpun data, menganalisa data tersebut, menetapkan keputusan, melakukan tindakan, mendapatkan data baru. Pengendalian dalam kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk memperoleh tanggapan atau respon anggota organisasi terhadap program kerja. Yang kedua yaitu usaha menjalin hubungan kerja yang efektif dan dinamis dalam organisasi. Selanjutnya yaitu untuk fungsi tipe kepemimpinan. Fungsi yang bertujuan atau yang berhubungan dengan tugas yaitu task related, dan juga fungsi sebagai pemelihara kelompok yaitu berupa group maintenance. Dan selanjutnya yaitu keterbatasan kepemimpinan, yaitu pertama tentang keterbatasan manusiawi, itu berupa normatif, spiritual, fisik, dan psikis, dan juga keterlibatan administratif, organisasi, dan posisi. Ada gaya dasar kepemimpinan, yaitu berupa gaya kepemimpinan ya manajemen tugas, yaitu berupa fokus pada produksi, dan juga gaya manajemen country club, itu fokus kepada manusianya. Selanjutnya yaitu gaya manajemen miskin, itu tidak terlalu memperhatikan produksi dan manusia. Selanjutnya yaitu gaya manajemen tim, yaitu adanya perhatian tinggi pada manusia dan produksi bersifat demokratis. Selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Bagaimana seorang manajer mampu mengidentifikasi isyarat-isyarat yang terjadi dalam lingkungan, mendiagnosanya, kemudian mengadaptasi perilaku kepemimpinan disesuaikan dengan situasi lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kaderisasi dan kualitas kepemimpinan. Apa itu kaderisasi? Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin, yang mana dia akan
mikul tanggung jawab yang penting pada suatu lingkungan masyarakat, lingkungan bisnis, baik itu lingkungan pekerjaan, ataupun di lingkungan suatu negara. Untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik dan berkualitas, di masa sekarang maupun masa akan datang, perlu adanya kaderisasi kepemimpinan, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu bertanggung jawab, loyal, maupun berkomitmen atas apa yang dipimpinnya. Pendekatan dalam kepemimpinan. Ada 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu kedewasaan, kecerdasan, motivasi diri dan dorongan berprestasi, serta sikap hubungan kemanusiaan. Melalui pendekatan tingkah laku dapat ditentukan apa penyebab kepemimpinannya itu efektif, seperti bagaimana pemimpin mendelegasikan tugasnya, bagaimana pemimpin berkomunikasi dan juga memotivasi pengikutnya, bagaimana pemimpin melaksanakan tugas-tugasnya, dan seterusnya. Dalam pendekatan ini, dimensi kepemimpinan yang efektif ada 2 aspek, yaitu fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang disukai anggota dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemimpin itu sendiri. Individu yang merasa yakin tingkah laku mereka mempengaruhi lingkungan lebih menyukai gaya kepemimpinan partisipatif. Sedangkan mereka yang merasa yakin bahwa peristiwa yang terjadi karena nasib baik atau keberuntungan cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter. Oke, selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan juga peran kepemimpinan dalam membangun tim. Peran pemimpin sebagai model dengan memberikan rumus sederhana, yaitu model merupakan perpaduan antara karakter dan kompetensi. Karakter adalah siapa diri kita sebagai pribadi, dan kompetensi adalah apa yang bisa kita lakukan. Mengenai kompetensi ini, terdapat 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu pertama, manajemen diri, kedua, pemahaman emosi, ketiga, keahlian berhubungan dengan orang, keempat, keterampilan teknis, kelima, kecakapan intuisi, dan yang terakhir yaitu kecakapan belajar. Dengan menjadi model, maka peran pemimpin baik dalam area pengambilan keputusan, mengelola konflik menjadi semakin signifikan. Karena pada masa depan, pemimpin dihargai bukan dari kedudukannya saja, melainkan dari peran yang dimainkannya. Peran pemimpin menjadi mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa keberhasilannya bukan hanya karena kualitas pribadi, melainkan bagaimana pemimpin tersebut memiliki karakter dan kompetensi dalam mengarahkan organisasi menuju visi misi yang telah ditetapkan. Di dalamnya terdapat pengambilan keputusan dan membangun tim. Perilaku organisasi dan perilaku kelompok. Manusia berusaha mempermudah dan mencapai tujuan dengan membentuk suatu hubungan kerjasama dengan individu lain, yaitu dengan membentuk kelompok. Dalam mengantarkan keberhasilan suatu organisasi, seorang pemimpin ataupun seorang manajer harus dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu baik merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikannya. Untuk menghadapi tantangan dan peluang, seorang pemimpin mempunyai peran sehubungan dengan perilaku organisasi, yaitu peran antar pribadi, peran informasi, dan juga peran keputusan. Dan karena perilaku organisasi sangat erat dengan aspek perilaku individu maupun organisasi, maka bidang ilmu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan juga ilmu politik
akan sangat menarik. Setiap individu dapat dipastikan akan mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama atau kelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Dalam realita kehidupan berkelompok saat ini dapat dilihat bentuk-bentuk kelompok yang ada di masyarakat, yaitu kelompok primer, kelompok informal, dalam kelompok formal, kelompok referensi, kelompok terbuka, dan kelompok tertutup. Kelompok primer adalah kelompok yang bersifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Kelompok formal yaitu suatu kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Sedangkan kelompok informal yaitu suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan ada juga kelompok terbuka yang adanya perubahan, sedangkan kelompok yang tertutup adalah kelompok yang mengisolasi diri dari pengaruh luar. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungan di sekitar. Semua perilaku individu setidaknya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Menurut teori atribusi, persepsi dan penilaian kita terhadap tindakan seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian-andaian yang kita ambil mengenai keadaan internal orang itu. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan suatu bagian dari manusia atau sifat manusia. Sehingga kelompok variabel yang membantu menjelaskan perbedaan individu dalam perilaku dan kinerja diklarifikasikan sebagai kemampuan, keterampilan, latar belakang, dan juga demografi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah manusia berbeda karena perilakunya tidak sama. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Seseorang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana dia bertindak untuk masa depannya. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Dan yang terakhir, banyak faktor yang mempengaruhi sikap seseorang dalam bertindak. Pengaruh budaya atas perilaku organisasi. Budaya organisasi sebagai sebuah perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok. Budaya organisasi adalah apa yang anggota rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola keteladanan, kepercayaan, nilai-nilai, dan juga harapan. Organisasi bisa beroperasi secara efisien hanya dengan ketika membagi bersama nilai-nilai di antara karyawan ataupun anggota. Nilai-nilai adalah suatu gagasan masyarakat tentang apa yang benar atau apa yang salah, seperti kepercayaan yang melukai seseorang secara fisik yang tidak bermoral. Sosialisasi adalah proses di mana organisasi membawa karyawan ataupun anggota baru ke dalam budaya. Dalam kaitannya dengan budaya, ada suatu pengiriman berharga, asumsi, dan juga sikap dari yang lebih tua kepada karyawan ataupun anggota yang lebih muda. Mengelola konflik dan juga stres. Konflik antar kelompok tidak dapat dielakkan dalam suatu organisasi. Suatu konflik bisa jadi baik atau buruk terhadap organisasi tergantung pada dampak pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sementara kebanyakan pemimpin mencoba untuk menghilangkan konflik. Bukti menunjukkan bahwa untuk kebanyakan konflik yang optimal dapat berpengaruh baik pada kinerja organisasi. Konflik antara kelompok
akibat dari beberapa faktor seperti saling ketergantungan kerja, perbedaan dalam tujuan, perbedaan persepsi, dan meningkatnya permintaan akan spesialis. Suatu tugas yang sulit bagi pemimpin yang harus dihadapi adalah memeriksa dan mengelola konflik antar kelompok meliputi pemecahan masalah, tujuan atasan, perluasan sumber daya, penghindaran, melunakkan konflik tersebut, ataupun kompromi terhadap konflik yang terjadi, otoritas perubahan pada orang, dan mengenal musuh bersama. Teknik mengelola konflik juga timbul dalam situasi di mana manajer memeriksa tingkat konflik yang tidak berguna karena terlalu rendah. Teknik menstimulasi konflik meliputi penggunaan saluran komunikasi, mempekerjakan atau memindahkan individu yang berbeda orientasi, mengubah struktur organisasi, dan mendorong adanya persaingan. Sedangkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, tegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Stres juga dapat mengakibatkan organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Persepsi dan komunikasi. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami sesuatu, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan psikologi, keadaan keluarga ataupun famili tersebut, dan juga faktor kebudayaan. Sikap juga sangat berperan penting, di mana sikap merupakan determinan perilaku yang berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan juga motivasi. Sifat atau sikap menentukan efeksi, kognisi, dan juga perilaku. Sikap juga terkait dengan nilai dan keputusan kerja. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Keterkaitan dengan perilaku organisasi, ada 3 unsur yang perlu diidentifikasi. Pertama, sifat informasi. Kedua, komunikasi dan organisasi. Dan yang ketiga, komunikasi antar pribadi. Ada tujuan faktor yang sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang berperan dalam organisasi. Pertama, saluran komunikasi harus jelas dan diketahui secara pasti. Harus ada saluran komunikasi formal pada setiap anggota organisasi. Jalur komunikasi itu harus langsung dan singkat. Garis komunikasi juga harus formal dan harus dipergunakan secara normal. Orang yang bekerja sebagai pusat pengantar komunikasi harus orang yang cakap atau pandai berbicara. Garis komunikasi tidak boleh terganggu saat organisasi sedang berfungsi. Setiap komunikasi harus disahkan. Sistem organisasi. Organisasi merupakan kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan juga pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Organisasi adalah bentuk suatu sistem yang di dalamnya mempunyai struktur yang berbeda antara satu organisasi dengan yang lainnya. Tujuan organisasi antara lain membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen ataupun sub-sub dan jabatan yang terperinci, membagi tugas dan bertanggung jawab berkaitan dengan masing-masing jabatan, mengkoordinasi berbagai tugas organisasi, mengelola petugas, dan dalam unit-unit membangun hubungan di kalangan individu, kelompok, dan juga departemen, menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan, dan memberikan sumber daya organisasi. Pada proses organisasi,
pemimpin ataupun manajer membuat spesifikasi atau membuat desain tentang isi, metode, dan hubungan pekerjaan. Desain pekerjaan ini berkaitan dengan penentu struktur hubungan tugas dan hubungan antar pribadi dari suatu pekerjaan dengan menentukan beberapa banyak keanekaragaman, tanggung jawab, signifikasi, dan otonomi pekerja terhadap pekerja yang akan diberikan kepadanya. Perubahan organisasi. Perubahan adalah menjadikan sesuatu yang ada saat ini menjadi sesuatu yang baru yang diinginkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan diagnosis atas perubahan yang diinginkan tersebut. Perubahan bisa disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam melakukan upaya perubahan, kemungkinan terjadi perlawanan yang diwujudkan dengan tingkah laku karyawan yang didesain untuk tidak percaya ataupun menunda dan mencegah implementasi dari perubahan kerja. Agar upaya perubahan tidak mendapat rintangan, maka perlu dilakukan sosialisasi melalui komunikasi yang terarah dan terprogram, serta melibatkan karyawan atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat dalam mendekati karyawan. Perubahan selalu dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan organisasi, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan usaha atau organisasi. Meskipun demikian, setiap upaya melakukan perubahan atau pengembangan organisasi pasti akan berdampak terhadap biaya. Namun demikian, perlu dikaji cost dan benefit mana yang lebih menguntungkan bagi organisasi. Selain itu, rencana perubahan juga akan berdampak terjadi stres di lingkungan karyawan yang terkena dampak dari perubahan tersebut. Dan untuk mengatasi stres ini perlu konseling. Konseling ini perlu dilakukan secara baik dan terencana, sehingga upaya perubahan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yang di dalamnya terdapat sistem, mekanisme, dan proses yang digunakan secara kontinu oleh anggota-anggota guna meningkatkan kapabilitas sehingga mampu mencapai sasaran pribadi dan komunitas di mana dia berpartisipasi. Pengembangan organisasi lebih dikenal dengan organization development, sehingga pengembangan organisasi adalah suatu perubahan yang terencana dan terstruktur. Pengembangan organisasi diterapkan pada 3 tipe manusia. Pertama, spesialis individu di dalam pengembangan organisasi sebagai profesi. Kedua, orang-orang dari lapangan yang terkait yang telah mencapai sejumlah kompetensi di dalam pengembangan organisasi. Yang ketiga, para manajer yang memiliki keahlian pengembangan organisasi yang diperlukan untuk perubahan dan mengembangkan organisasi atau departemen mereka. Agen perubahan merupakan orang-orang baik konsultan maupun manajer yang mempunyai perspektif baru, mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan mampu menghidupkan atau menyehatkan organisasi di dalam perubahan. Sehingga proses perubahan pada umumnya mencakup sikap dan perilaku saat ini yang unfreezing, perubahan dan akhir kepemilikan sikap dan perilaku yang baru yang di-freezing. Organisasi mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan itu timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Organisasi yang selalu berubah dan tidak menentu di masa yang akan datang. Baik, setelah tadi saya menjelaskan tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi,
Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan yang baik di dalam suatu organisasi sebaiknya adalah gaya memimpin yang demokratis, di mana pemimpin tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan, kepentingan golongan, bahkan kepentingan dirinya sendiri, namun juga melibatkan kepentingan para karyawan atau golongannya. Gaya santai dan gaya seimbang adalah gaya kepemimpinan yang paling ideal untuk diterapkan di dalam perusahaan. Karena kedua gaya tersebut melihat kepentingan karyawan tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan. Komunikasi juga terjalin secara efektif antara atasan dengan bawahan. Perlu diingat bahwa karyawan juga merupakan bagian suatu organisasi yang dapat berpengaruh secara langsung atas kelangsungan sebuah organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu mendekatkan diri dengan para karyawan agar terjalin hubungan kekeluargaan antara atasan dan bawahan. Dengan begitu akan timbul rasa nyaman dalam masing-masing anggota organisasi dan meningkatkan semangat untuk bekerja setiap harinya. Seorang pemimpin juga harus pintar-pintar mencari cara untuk memotivasi karyawannya agar mampu bekerja secara maksimal bagi perusahaan yang dipimpin. Contohnya, dengan memberi bonus ataupun apresiasi terhadap karyawan yang berhasil memenuhi target. Pemberian motivasi bagi karyawan sangatlah penting, karena motivasi karyawan dapat menjadi semangat dalam menjalankan pekerjaannya dan membuat produktivitas perusahaan meningkat, yang akan berdampak dalam kemajuan perusahaan tersebut. Faktor yang menentukan yang paling penting dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan tertentu tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang dianut oleh pemimpin suatu perusahaan, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Adanya rasa kekeluargaan di dalam suatu perusahaan juga menunjang rasa nyaman antara anggota perusahaan. Semakin dekat para anggota suatu perusahaan, maka mereka akan semakin sadar bahwa mereka harus bekerja sama untuk memajukan perusahaan agar menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang saya sharing kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.